Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, tadi katanya kalau Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan artikel yang kami temukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Jinan sama Alfarisi dengan NIM akhir 091. dan saya Hasan Faldur Rahman dengan NIM akhir 071. Di sini kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Segmentasi Pelanggan berdasarkan perilaku penggunaan kartu kredit menggunakan metode Cummins Clustering yang ditulis oleh Fatimah Devina Setiti Alhamdani, Ananda Yudianti, dan Yufis Azhar. Oke, latar belakang dari artikel ini adalah penggunaan kartu kredit yang masif digunakan sebagai media pembayaran. Tercatat pertumbuhan kartu kredit di Indonesia sebesar 15 juta kartu pada tahun 2013. Bank mendapatkan keuntungan dari bunga, namun memiliki resiko akibat nasabah yang gagal bayar, sehingga perlunya analisis perilaku nasabah untuk strategi dan mitigasi resiko. Dan rumusan masalah dan tujuannya adalah bagaimana melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku penggunaan kartu kredit dengan tujuan mengelompokkan pelanggan dengan Cummins clustering, membandingkan hasil dengan metode lain seperti aglomeratif, GMM, DB-Scan, kemudian menentukan strategi pemasaran berdasarkan hasil segmentasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu pertama pengumpulan data, kemudian pre-processing, kemudian clustering, dan terakhir analisis hasil. Yang bisa dilihat ada grafik atau langkah-langkah berbentuk gambar yang dibuat oleh penulis artikel dari pengumpulan data hingga analisis hasil. Nah, sumber datanya diambil dari Kaggle dengan nama Arjun Basin 2013, CC Data. Jumlah datanya berisi 8.950 pengguna aktif. Fiturnya ada 18 karakteristik seperti balance, purchase, credit limit payments, tenure, dan lain-lain. Nah, tahapan preprocessing yang dilakukan pertama yaitu data cleansing, mengisi data kosong dan menghapus fitur yang tidak relevan. Kemudian mengkorelasikan antar fitur menggunakan heatmap korelasi. Kemudian yang ketiga menghandle outlier menggunakan Z-score. Dan terakhir standarisasi data yaitu menghapus main dan scaling ke varian unit agar fitur seimbang. Nah, selanjutnya kita ada tahap clustering. Tahap clusteringnya adalah dimulai dari gunakan metode Cummins clustering. Kemudian, bandingkan hasil dengan metode lain seperti DB-Scan, GMM, aglomeratif. Kemudian akhirnya tentukan jumlah cluster dengan ilmu method dan silhouette method. Kemudian yang terakhir adalah visualisasi hasil menggunakan TSNE untuk reduksi dimensi. Akhirnya kita menemukan perbandingan metode. Metode DB-Scan memiliki silhouette score sebesar minus 0,35, kemudian dengan jumlah klaster 9, kemudian yang GMM memiliki silhouette score sebesar 0,0035 dengan jumlah klaster 12, aglomeratif sebesar 0,137 dengan jumlah klaster 9, sedangkan Cummins memiliki silhouette score sebesar 0,207 dengan jumlah skor 3. Kesimpulannya, Cummins menghasilkan nilai Silhouette score tertinggi yang menyebabkan dia menjadi metode terbaik. Hasil penentuan jumlah klaster. Hasil elbow method menunjukkan siku pada klaster ketiga. Hasil silhouette method tertinggi juga pada klaster ketiga atau 0,20 kurang lebih bisa kita anggap 3. Maka jumlah klaster yang paling optimal adalah 3. Nah, dari melihat hasil TSNE, bisa dilihat klaster satu atau merah penggunaan moderat dengan jumlah 1.696 pelanggan. Klaster kedua, biru penggunaan rendah 1.341 pelanggan. Dan klaster ketiga, berwarna hijau, penggunaan tertinggi dan sering bertransaksi sejumlah 824 pelanggan. Analisis dan interpretasi dari artikel ini, pertama klaster menggambarkan pola perilaku nasabah, sedikit, sedang, dan aktif menggunakan kartu kredit. Kemudian bank dapat menargetkan strategi berbeda, bisa dengan promosi limit tambahan untuk pengguna aktif atau edukasi pembayaran untuk pengguna pasif. Hasil dapat digunakan untuk mendukung kebijakan kredit dan pemasaran. Kesimpulannya adalah metode terbaik
yaitu adalah Cummins dibandingkan tiga metode yang lainnya. Kemudian dihasilkan tiga segmen pelanggan dengan perilaku berbeda. Dan yang terakhir adalah model ini membantu bank dalam menentukan strategi pemasaran efektif dan mengelola risiko kredit. Ini adalah daftar pustaka yang kami temukan. Kemudian sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.